langsung berapa jam itu hanya 8 jam tanpa kondisi kami
akan bikin paket, bikin program di jalan kami sendiri itu, kalau enggak Garuda, kalau enggak Saudi Highland ya. Maka dari itu tolong disiapkan semuanya, dari mulai rohaninya ya, kesehatan jasmaninya, yang beli juga itu ya. Apalagi mengingat sekarang di Mekah dan Madinah itu cuacanya cukup ekstrim, itu lagi dingin. Sampai kemarin itu kalau nggak salah itu Celsius. Kemarin alhamdulillah Pak Ubay kita itu baru pulang ya, mereka tinggal 3 bulan di sana, itu dingin sekali. Itu mohon kiranya disiapkan ya, mulai dari hangatnya, jaketnya, kacamata. Karena apa? Di sana itu kadang-kadang mereka apa sih namanya, badai. Makanya pakai kacamata hitam, bawa jaket. Jangan lupa tuh obat-obatan ya. Saya sarankan kepada jamaah lagi punya khusus yang apa sih, penyakit spesial ya. Nah, diskusi dengan kita ya. Tadi saya punya sakit ini ya, tolong dibawa untuk obat-obatannya ya. Insya Allah di tanggal 18 ini kita tempat pukul 00.40 ya. Nanti ya sampai sana itu nanti kita bersiap. Program perjalanan kita itu langsung kita menuju Madinah dulu. Total kesusahannya itu pada grup ini yaitu tempatnya di 12 hari. Bagaimana 12 hari? Yaitu program perjalanannya 12 hari, di perjalanan kita 2 hari, pulang pergi di sana itu 10 hari. Jadi bagaimana sebenarnya? Yaitu 5 hari di Madinah, 5 hari di Mekah. Dimanfaatkan waktu-waktu itu untuk ibadah semaksimal mungkin. Karena ibu tahu ya, kalau di Mekah itu ganjarannya sholatnya berapa? 5 harus 100.000. Ya, ibu bayangkan 100.000 kali lipat ganjarannya daripada kita sholat di rumah di Indonesia khususnya. Berapa umur kita, Pak? Berapa kita harus tutup lubang-lubang yang pernah kita ketinggalan sholat? Makanya saya sarankan semuanya wajib dasarnya 5 waktu itu kita di masjid. Kenapa? Di sana tuh dia besar, Pak. Kadang-kadang dia baru nyampe ke sana, bukan melihat masjid, Pak. Kiri kanan apa? Belanja apa? Ini ujian buat kita semua. Makanya kita selalu kedepankan belajar sekaligus. Dan ibu takut katanya. Takut kenapa saya? Dia dengar katanya kalau jatuh langsung dia tulen katanya. Iya dia tulen. Bagi yang nggak ingat dosa-dosa kita. Tapi kalau kita ingat dosa-dosa kita, insya Allah karena apa? Ingat dosa-dosa apa yang kita lakukan pada Allah. Dari sekarang satunya istighfar. Yang lebih kalau kita punya suami, kalau kita punya istri, datang yang pertama minta ampun. Karena hampir 24 jam itu kita punya dosa sama suami istri, betul nggak Pak? Kadang-kadang kita lupa. Kekuburan lagi kedua, apa ya, ke orang tua dulu bagus, tapi yang perlu kita lingkungan dulu, lingkungan istri, apalagi yang punya orang tua. Datang kepada teman, kalau kita punya salah, Pak Bunda tolong, saya dosa, bro, saya punya dosa, maafin saya. Udah setahun kita nggak bicara, mau bagaimana Allah menerima apa umroh kita, bahkan kita di Indonesia aja kita meninggalkan suatu negeri masalah. Apalagi dengan manusia, kalau dari Allah mudah, tahu nggak selesai, tapi tidak Allah. Makanya dari sekarang ini baru terjadi. Banyak sekali saya dari sekarang bersakit. Saya tidak dosa apa-apa. Saya bertanya bisa tahu 2 tahun datang minta maaf. Saya besok umroh minta maaf. Kenapa ini kenapa? Saya juga merasa rugi. Kalau ibu bapak pada zaman semua pulang dari sana nggak mendapat apa-apa, hanya mendapat apa tebusan saja. Yang perlu kita dapat apa? Yaitu makhluk. Jadi setelah saya doakan semuanya, mudah-mudahan dalam berkeberangkatan ini semuanya dapat hidup dari Allah ya, terima amal ibadahnya makhluk. Amin. Insya Allah pada hari ini ada rekomendasinya disampaikan dengan Haji Apandi. Terus nanti juga ada latihan tuh ya, latihan mana sih, ada kabar-kabar juga dari sana. Nanti dibantu juga Pak Apandi, Pak Ustadz juga ya. Mereka adalah orang-orang yang biasa umroh sebagai istilahnya umroh, kemudian suatu ibadah umroh. Boleh di sini nanti ada sisi tanya jawab, apa
apa yang perlu disiapkan atau apa yang perlu kita pahami dipertanyakan semasa di sini ya. Batiknya udah dijahit semua ya, udah dijahit semua. Nanti sambil sejarah ada namanya dokter untuk suntik vaksin meningitis. Ada yang udah vaksin meningitis ya di sini? Udah ada ya. Berarti ada ya sebagian. Yang dulu nanti tolong dapatkan langsung karena ini wajib. Ya, ini peraturan dari pemerintah maupun Saudi Arabia, Indonesia mewajibkan untuk suntik vaksin meningitis. Makanya diharuskan ya. Kita tolong nanti sambil berjalan nanti diatur dulu biar waktunya juga singkat ya, karena waktu di sini kita hanya sebatas sampai jam 1 siang ya, sebelum zuhur. Insya Allah saya ingin sekali selesai ya. Itu mungkin saya juga bakal jam lebar ya. Nanti dalam sesi saya jawab boleh itu ya. Di grup juga silahkan. Tapi Bapak Ibu semua udah masuk di grup ya. Udah masuk di grup ya. Stiker ini tolong ya nanti diminta di depan. Udah dapat semua stiker-stiker yang lain itu buat apa stiker? Buat koper. Koper kita ada berapa totalnya? 2. Perkecil ada koper besar. Nanti tolong sampai di rumah ini penting sekali. Ya stiker itu langsung ditempel di koper. Ada tuh gagalnya ya. Itu stiker ya. Stiker juga tahan air juga, kuat juga. Buat menandakan apa? Kalau koper-koper ibu bapak semua menggunakan untuk tim-tim kita di sana ya. Itu aja dari saya ya. Saya nggak banyak cerita juga, misalnya waktu juga sekarang udah jam 9 masih ada sebagian jamaah yang belum hadir di dalam perjalanan. Itu aja mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah hasanal jazak. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Susnadi yang telah menyampaikan sambutannya untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan tadi Pak Nikus berkaitan dengan suntik meningitis nanti bergantian aja ya, per 5 orang nanti balik, per 5 orang itu aja sambil berjalan ya Bapak. Nanti mengenai teknis seperti apa nanti bisa berhubungan dengan panitia yang ada di depan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan oleh pimpinan kita tadi, bahwa perjalanan kita itu dimulai tanggal 17 ya, dimulainya tanggal 17 bukan tanggal 14, tapi dimulai berangkat dari rumahnya itu tanggal 17 ya. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Afandi. Saya bukan orang Sunda Pak Bu, saya aslinya orang Condet. Orang Pamuk Pinang. Jadi tadi Bapak Ibu ngobrol pakai bahasa Sunda, saya nggak paham. Ya, saya nggak paham. Jadi saya aslinya memang orang Condet, orang Betawi. Nah, ayah saya asli orang Kemayoran, Jibuk, kampungnya Benyamin Sueb. Ya, jadi mohon maaf nanti kalau ada bahasa-bahasanya Betawi dikit, mohon maaf ya Pak Bu, mohon maaf ya. Baik. Ini lingkup pembahasan mahasiswa kita pada hari ini begitu banyak materi yang akan disampaikan, tapi mudah-mudahan kita akan persingkat sehingga kita nanti ada waktu praktik untuk tawaf dan juga sa'i. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin dari sebagian Bapak Ibu ada yang sudah pernah menjalani ibadah umroh, ya. Ini kami hanya sekedar sharing aja. Sekedar sharing berbagai pengalaman, terutama bagi para jamaah yang baru pertama kali menunaikan ibadah umroh. Kenapa kita men-share informasi? Karena yang pertama, kita beda negara. Otomatis ketika beda negara, beda adat istiadat, beda kebiasaan. Nah itu diperhatikan. Tapi untuk sekarang ini kita tidak pusing. Kenapa? Karena ada yang ahlinya Pak. Siapa? Mbak Google sama YouTube. Kita tidak sharing aja, tinggal cari-cari informasi nggak Pak. Bukan berarti dilarang, akan tetapi ketika ada informasi masuk dari Google atau YouTube, kita tanya dah sama guru-guru kita. Kata Quran kan, pas Allah dan diklik, ikutulah. Tanya sama orang yang ngerti kalau kita nggak tahu. Ya, yang pertama pengertian manasik, kemudian ada persiapan fisik dan kesehatan, kemudian mental dan spiritual,
program perjalanan, ya sedikit tentang pengertian umroh, ada dalilnya, nanti ada ringkasan perjalanannya. Begitu banyak materinya, insya Allah kita akan padat-padatin supaya nanti kita ada program praktiknya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini adalah pengertian manasik. Manasik itu kegiatan yang memang wajib, sebenarnya wajib. Karena kenapa? Terutama bagi orang-orang yang baru pertama kali menunaikan ibadah haji atau umroh, ya. Memang perintahnya langsung dari Rasulullah SAW, "Qul bi'anni manasikakum." Ambillah tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umroh dari itu, kata Rasul. Ya, tapi memang ini semua, hampir semua penyelenggara ibadah umroh melakukan program manasik seperti itu. Nah, Bapak Ibu, yang berikutnya adalah persiapan fisik dan kesehatan. Yang pertama, melakukan pemeriksaan kesehatan seperti yang tadi disampaikan, terutama bagi para jamaah yang sudah lansia mungkin, kemudian ada penyakit-penyakit bawaan. Seperti apa? Jantung misalnya. Kemudian apa? Darah tinggi yang harus konsumsi amlodipin setiap hari. Itu perlu konsultasi juga dengan dokter, ya, baik klinik atau dokter yang memang sudah biasa ibu datang, itu konsultasikan. Karena penting. Jantung misalnya sama, ya, kolesterol, kemudian asam urat, penyakit-penyakit yang rutin itu mungkin perlu diperhatikan. Kemudian olahraga yang teratur, artinya nggak usah Pak, kita nggak usah nge-gym itu, anak berat banget, nggak usah. Cukup apa yang paling murah? Jalan pagi. Habis subuh kita, olahraga subuh nggak usah kayak tidur lagi, jalan pagi. Karena kenapa Bu? Pak? 98% ibadah umroh atau haji itu ibadah fisik. Contoh misalnya tawaf aja. Tawaf kita kalau di lantai dasar itu sekali muter bisa 15 sampai 20 menit sekali muter. Kalau kita kalikan 7 aja, ya kita bisa hitung jaraknya. Kemudian sa'i, baina Safa wal Marwah, antara Safa dan Marwah itu 400 meter Pak Bu. Kalau kali 7 aja udah 3 kilo. Nah, artinya apa? Olahraga ini untuk melatih kita. Mumpung masih ada waktu sekitar beberapa hari lagi, setiap habis sholat subuh, ya kita paksakan lah kita jalan pagi, gitu. Gak usah jauh-jauh Pak, minimal aja. Kalau perhitungan saya 5 km aja kita setiap melatih. Karena kenapa? Itu tadi, jangankan ibadah tawaf dan sa'inya, dari hotel ke halaman ini jalan, ya kan? Dari halaman ke Ka'bahnya punya jalan lagi aja, ya kan? Ada gojek ada lagi, ya kan? Nah, oleh karena itu, ini perlu diperhatikan masalah fisik kita, ya, perlu diperhatikan masalah fisik kita. Kemudian mengkonsumsi makanan atau asupan yang bergizi pasti, ya itu pasti banget. Mungkin vitamin, ya apalagi cuaca di sana kan ekstrim. Perlu vitamin tambahan, nggak apa-apa vitamin C. Terus mungkin kami mengingatkan karena mungkin cuaca lagi dingin, di sana itu kan rata-rata air zam-zam itu kan dingin Bu ya. Terutama contoh nih, karena Bapak Ibu kan programnya Madinah dulu. Di Masjid Nabawi itu ada seperti gentong-gentong air sebagai jam-jam. Itu semuanya rata-rata dingin. Biasanya di antara banyak tong itu ada satu yang tulisannya not cold, tidak dingin. Karena kenapa? Kalau orang yang misalnya nggak tahan dingin kemudian minum dingin, suka gila, ya. Nah oleh karena itu diperhatikan nanti dia di sana, ya. Kemudian istirahat yang cukup, ya pastinya. Untuk bapak-bapak mungkin yang hobi nonton bola, ya kurangin dulu deh begadangnya misalnya, ya. Istirahat dulu di waktu-waktu saat ini karena kita persiapannya luar biasa. Cuaca ekstrim sampai 8 derajat di Madinah, 10 derajat di Mekah, gitu. Ya, itu perlu diperhatikan. Kemudian mempersiapkan perlengkapan umroh secukupnya. Nah, di lembar yang Bapak Ibu pegang, itu di lembar kedua ada checklist perlengkapan. Ya, di lembar yang kedua itu hanya acuan saja, tidak baku Bapak Ibu. Ya, itu hanya persiapan aja kok. Bawa ini, bawa ini, bawa ini. Terutama bagi ibu-ibu, saran kami perbanyak membawa kaos kaki. Untuk ibu-ibu, memperbanyak bawa kaos kaki sama legging, mentelan ketat di dalaman.
Takutnya kalau kita nggak kayak rejim, begitu jalan ke angin itu repot urusan. Ya, yang belakang bisa kedap kiri itu matanya. Nah, oleh karena itu rejim sama kaos kaki berada banyakan bawahnya. Ya, nah untuk bapak-bapak masih mau bawa sarung, mau celana pangsi bisa silakan. Ya, yang penting adalah mohon maaf kawan bagi ibu-ibu, kalau bisa gamis atau abaya ini jangan yang bercorak. Jangan yang bercorak. Karena peraturan dari pemerintah Saudi sekitar Haramain, dua masjid ini, Nabawi dan Masjidil Haram, itu tidak diperkenankan untuk menggunakan abaya atau gamis yang bercorak, polos aja. Dan kami ini bukan kewajiban, tapi kami mengharapkan bagi ibu-ibu untuk menggunakan abayanya yang warna-warna gelap, Kan umrohnya 2 kali. Mungkin untuk umroh yang kedua bisa menggunakan abaya putih, disiapkan aja untuk umrohnya. Tapi untuk sehari-hari, misalnya ke masjid, ya misalnya kita jalan-jalan ziarah, kami harapkan untuk jamaah wanita menggunakan abaya yang berwarna gelap. Kenapa? Karena kalau warna gelap tidak ada potensi tembus mata. Dan kalau bisa abayanya yang rada lengahan. Jangan nyempit di badan kayak otot ya, jangan. Kalau bisa, kalau delegaan gitu ya, seperti itu. Nah kemudian membawa obat-obatan pribadi pastinya seperti yang disampaikan tadi, misalnya ada punya keluhan penyakit jantung, berarti harus bawa obat jantung. Kolesterol atau darah tinggi itu perlu dipersiapkan karena kami sebagai penyelenggara itu biasanya mempersiapkan obat-obatan yang umum-umum aja. Seperti apa misalnya paracetamol, obat penurun panas, tolak angin misalnya. Cuma krim-krim yang bikin pegel hanya sebatas itu. Ya, kalau umpama penyelenggara mempersiapkan semua, berapa banyak obat yang harus dibawa ke bidan. Oleh karena itu, penyakit-penyakit yang bawaan pribadi kami arahkan Bapak Ibu untuk konsultasi dulu ke dokter, baru dibawa masing-masing. Kemudian mencari informasi terakhir tentang kondisi Arab Saudi. Ya tentu tadi sampai sama pimpinan kondisi dingin luar biasa. Ya di sana di Madinah sampai 8 derajat, Mekah 10 derajat itu perlu diperhatikan. Jadi apa yang perlu kita bawa? Otomatis bagaimana? Sweater kan? Atau misalnya jaket? Mungkin bagi ibu-ibu yang perlu sarung tangan mungkin misalnya takut dingin seperti itu. Ya. Kemudian membaca buku-buku tentang umroh dan haji. Baik Bapak Ibu kan sudah menerima perlengkapan. Di dalam perlengkapan itu ada buku panduan manasik, itu bisa dibaca-baca. Ya, dibaca. Nah, Bang, itu tulisannya kayaknya coba pada apa? Pak, Bu, ibadah umroh. Aktivitasnya ini yang wajib. Ya ampun. Berarti tawafnya yang rukun. Bacanya bebas. Jadi Bapak Ibu tidak perlu, mohon maaf, tidak perlu memberatkan diri. Buat saya harus ngapalin doa itu nggak perlu. Umpamanya, Bang, saya apalnya 21 jaga 2 perubahan hati, bacain gitu kan? Nggak apa-apa, benar, nggak apa-apa, nggak ada yang lain, benar. Umpama putaran pertama, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian doa dengan bahasa sendiri, silakan. Tidak ada yang lain. Contoh misalnya saya baca begini. Rabbana hab ilaina iman wa zidhu fi qulubina wa karih alaina iman wal khusyuk. Paham? Enggak paham ya? Tapi kalau kita baca begini, ya Allah, saya sudah sampai Ka'bah. Ini Ka'bah ada di sebelah kiri saya ya Allah. Tolong ampunkan dosa-dosa dan kesalahan saya. Kalau bisa dosa orang tua saya, dosa pasangan saya, dosa anak cucu saya, dosa keluarga saya. Kalau begitu kira-kira kita paham nggak? Nah, mendingan yang pertama pakai bahasa Arab, pakai yang tadi pakai bahasa sendiri. Mendingan pakai bahasa sendiri. Jadi kita kalau kata-kata kita jadi kita sakit di hati, gitu ya. Nah, putaran kedua apa lagi? Ya doa, ya Allah, saya udah sampai sini. Kalau bisa jangan saya doang yang bisa pakai. Seluruh keluarga besar saya bisa nyampe nanti. Nah, itu kan lebih enak. Nah, saran kami tidak usah dibebankan dengan doa khusus. Kecuali Bapak Ibu udah nyata dari Indonesia nih, pakai polio Pak, baca Bapak. Ya, baca Bapak. Silakan. Jadi tidak usah dibebankan dengan bacaan-bacaan tertentu.
Ya, karena memang tadi ada seperti misalnya minum air zam-zam ada doanya. Mau zam-zam di masjid. Air zam-zam itu terserah sesuai kehendak siapa yang meminumnya. Ya kan? Umpama bapak-bapak yang usahanya dagang atau bermain proyek misalnya. Kenapa nggak sampaikan itu di depan bapak? Ya Allah, besok tanda tangan tender. Bisa nggak begitu Pak? Boleh aja, kalau bebas. Boleh nggak? Sampaikan itu kepada Allah. Ya, jadi tidak usah diubahkan dengan bacaan-bacaan. Lakukan aja dengan bahasa sendiri. Misalnya pagi yang menggunakan bahasa Padang, silakan. Yang menggunakan bahasa Sunda, silakan. Yang menggunakan bahasa Jawa pun silakan. Tidak dibubari. Ya, bisa dipahami ya Bapak ya. Jadi usah dibubarkan dengan bacaan-bacaan tertentu. Ya. Tapi mumpung masih ada waktu, ya kayaknya itu buku dibaca-baca itu. Jadi kami yang berbeda baik. Nah ini yang paling penting lagi adalah mempersiapkan fisik, mental dan spiritual. Ini penting banget. Seperti yang disampaikan oleh Pak Haji tadi. Ada kadang-kadang suka dengar cerita dari tetangga, kerabat. Kalau bisa lakukan apapun yang salah di Indonesia, kalian bisa dibawa di sana. Kan seperti itu. Iya, memang di sana kan disebutnya tanah haram. Bagi orang-orang yang belum menyampaikan taubatnya kepada Allah. Nah makanya di poin di sini ada yang poin kedua, memastikan taubat hanya kepada Allah. Pak Bu, mungkin guru-guru kita menyampaikan, kalau kita bermaksiat kepada Allah, tinggal kita sholat taubat, insya Allah Allah terima taubat kita. Yang repot, kalau kita punya urusan sama manusia, betul ya? Nah, biasanya kalau yang ngomong betul harusnya nggak paham yang gitu. Ya, nah artinya apa? Mumpung masih ada waktu seperti yang disampaikan tadi itu, kita silaturahmi ke kerabat kita. Karena mau ngomong nih, tolong doain aja. Kalau memang masih pada punya urusan, tolong doain. Ini berkaitan dengan hubungan kamu dengan. Ini agak repot ini Pak. Kalau menurut saya, yang agak repot ketika urusan manusia. Nah, oleh karena itu, seperti yang disampaikan tadi, mumpung masih ada waktu beberapa hari kita bertobat kepada Allah, silakan saling mengikhlaskan sama pasangan, antara suami kepada istri kepada suami, anak kepada orang tua, bahkan pun orang tua kepada anak. Ya, saya bukan mengajari Pak, tapi ingetin aja, karena ini ibadah betul-betul kita disebutnya tamu Allah, Pak. Duyufullah atau waqfullah. Ya. Jadi betul-betul kita datang kepada Allah dengan hati yang lapang. Ya. Kemudian yang ketiga, memurnikan niat hanya kepada Allah. Jadi bukan hanya niat buat yang lain. Misalnya supaya dipanggil tanda kutip umroh dari panggil haji, gitu ya. Oh belum umroh ya, enggak. Karena memang urusannya Pak tipis banget. Urusannya itu tipis banget mengenai masalahnya. Makanya kata hadis riwayat Imam Bukhari Muslim yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat. Semua aktivitas kita didahulukan dengan niat. Kenapa? Karena ketika niat kita ini dimulainya ini, itu berpengaruh pada hasil daripada apa yang kita lakukan. Nah, jadi tapi Allah ingatin Pak, di Quran surat Al-Baqarah ayat 261 gitu. Nanti bisa dicatat, bisa dibaca di rumah, itu Al-Baqarah 261. Itu ada orang-orang yang ibadahnya luar biasa, tapi ketika di hadapan Allah itu ibadahnya seperti debu yang ada di batu, kemudian disapu sama badai. Dapatnya cuma capeknya aja. Nah oleh karena itu, yuk sama-sama kita luruskan niat hanya kepada Allah, agar ibadah kita betul-betul mulai kepada Allah, sehingga umrah kita ini betul-betul menjadi umrah yang mabrur. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian memahami ilmu tentang haji atau umrah, manasik. Memang Pak, saya bilang manasik kita cuma satu kali, mungkin tidak bisa menjawab semua permasalahan tentang ibadah umrah. Seperti yang saya sampaikan, di kampung kita banyak para alim ulama, banyak para asatidz tanya. Ya, seperti yang disampaikan tadi, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita nggak ngerti, tanya sama yang mengerti. Misal contoh, ketika kita iseng-iseng lagi buka YouTube atau Google misalnya, kemudian ada hal kayaknya bagus nih, tapi kita perlu tanya lagi kepada orang yang ahlinya, seperti itu. Ya, nah
di buku manasik yang ada Bapak Ibu terima itu juga bisa dibaca-baca, banyak ketentuannya di situ. Kemudian memastikan bekalnya halal dan thayyib. Bekal itu apa? Ongkos berangkat sama ongkos yang ditinggali di rumah. Pastikanlah halal. Jadi insya Allah kami yakin bahwa seluruh rezeki baik secara finansial, keuangan, Bapak Ibu semuanya halal dan thayyib. Amin. Nah terutama juga untuk keluarga yang ketinggalan. Ya, itu perlu diperhatikan. Mungkin di sini ada bapak-bapak yang berangkat sendiri misalnya tidak sama keluarga. Berarti kan harus kita pikirkan apa yang kita tinggalkan. Lumayan 12 hari ya harus diperhatikan juga untuk keluarga kita. Kemudian memastikan tawakal atau berserah diri kepada Allah. Ini penting, misalnya ini Pak Bu. Jarak antara Indonesia dan Arab Saudi bukan jarak yang dekat, bukan kayak kita dari sini ke Batu. Ya, ini jauh perjalanan, bisa sampai 8 bahkan 10 jam perjalanan. Nah, ketika kita sudah sampai di sana, kita melayani ibadah kita. Nah, muncul pertanyaan. Nah, di ruangan ini saya mau tanya, ada nggak Pak Bu yang menjamin ketika kita umroh selesai bisa kembali lagi ke Indonesia? Ada yang menjamin? Gak ada yang menjamin. Gak ada yang menjamin. Nah, oleh karena itu perlulah kita bertawakal kepada Allah. Faiza azamta fatawakal Allah. Kalau kita udah bismillah mengumpulkan tekad kita niat kepada Allah untuk umrah, udah kita bulat, udah kita mendaftarkan diri, kita ikut manasik, menjaga kesehatan, pasrah kepada Allah. Karena pengalaman kami ketika di sana 3 bulan di tahun 2022 kami mengurusi jamaah hafiz yang meninggal. Kami mengurusi. Sehat, luar biasa sehat. Karena programnya Mekah dulu dia umroh dulu. Sampai di Madinah panas tinggi. Ya kan? Pada waktu apa sih kadar oksigen itu berkurang. Oh, bisa. Tiba-tiba Allah buat seperti ini. Nah, oleh karena itu ini ibadah, bahkan nanti ada fadilahnya. Orang-orang yang ibadah umroh itu adalah orang-orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu paham bahwa pahala jihad itu masuk surga apa? Bisa. Kecuali punya. Ya. Nah, Bapak Ibu ini adalah adab atau persiapan kita sebelum melaksanakan perjalanan. Adab sebelum safar. Yang pertama melaksanakan sholat sunnah safar 2 rakaat. Nah, kalau kita lihat nanti di program perjalanan itu bisa dicek kira-kira kapan. Pak Bu, kita berangkat pukul 00.40. Ya, yang untuk program tanggal 18. Ya, mohon maaf Bapak Ibu bisa diperhatikan di depannya. Ya, kita pesawat akan take off itu jam 00.40 tanggal 18-nya. Ya, nah peraturan maskapai 4 jam sebelum keberangkatan harus sudah tiba di bandara. Itu kalau yang normal Pak 20 jamaah. Kita jam ini kurang lebih sekitar 68 orang berangkat di tanggal 17, ada yang 6 orang berangkat di tanggal 18. Artinya apa? Jangan 4 jam Pak. Kalau bisa 5 jam sebelum take off sudah tiba di bandara. Berarti jam berapa? Tinggal kita mundurkan saja Pak. Dari jam 1:30. Ya, kalau di sini sekitar maaf aja. Di sini sekitar nyampe bandara jam 20. Kalau bisa pada tanggal 17-nya Bapak Ibu sudah tiba di bandara jam 7 malam. Jam 7 malam. 5 jam sebelum take off sudah tiba di bandara. Karena kenapa? Kita harus urus bagasi. Kita harus check in. Kemudian kita ada briefing pembacaan paspor, ID card, memakan waktu. Ya, gini Bapak Ibu. Perjalanan umroh itu betul-betul kita mengejar waktu. Nah, Bapak Ibu jangan tanya saya nih, Bang, saya jalan dari rumah di berapa? Nah, saya kagak tahu dong Bapak Ibu. Ya kira-kira ngukur aja gitu. Kira-kira kalau nyampe jam 7 malam ini berangkat dari rumah jam berapa ya misalnya gitu. Misalnya ada yang dari Bekasi, ada yang dari Jakarta, ada yang dari
Bogor jauh misalnya gimana? Itu kan, itu. Kira-kira kalau jalan, kalau nyampe bandara jam 7 malam, ya berapa jalan dari rumah? Nah itu kan. Mendingan nunggu Bu daripada kejar pesawat. Ya, mendingan nunggu. Dapat pesawat kayak angkot Bu kan teh. Jadi kalau ada yang lebih lama, ada yang pakai dengan mahal. Nah oleh karena itu lebih baik kita menunggu. Nah harapan kami nanti di tanggal 17 yang berangkat tanggal 18, Bapak Ibu tiba di badannya sekitar jam 7. Bisa ditanya Bapak Ibu nanti bisanya berapa perjalanannya. Nah berkaitan dengan sholat sunnah safar jam berapa? Kan begitu. Nah umpama ibu-ibu nih, Bang Haji, saya kalau nyampe bandara jam 7 malam berarti saya perlu berangkat dari asar. Umpama. Nah sebelum berangkat sholat sunnah safar 2 rakaat. Tidak apa-apa. Ya, sholat sunnah safar gimana? Ya, ini yang hati ya Allah. Hati mau ampunya sholat sunnah safar 2 rakaat karena Allah. Ya, terus apa mulai baca? Fatihah rakaat pertama sama kuliah. Yang pendek aja Bu, jangan yasin bagaimana? Ya, ambil pendek kuliah, guru, ina, berina. Kan gini Bu, yang berangkat ibadah kan bukan itu doang. Kadang-kadang kan tetangga, saudara, nungguin. Ya, nah yang itu perlu dibaca seperti itu. Ya, jadi baru ya. Nanti diingatkan lagi itu, nanti diingatkan lagi itu. Ya. Kemudian hendaknya memperbanyak taubat kepada Allah dengan cara apa? Istighfar. Istighfar yang banyak. Ya, istighfar yang banyak. Dalam perjalanan beristighfar yang boleh kita berbicara ngobrol dengan tua, dengan suami itu apa? Tapi tidak ada kalimat-kalimat yang menjurus kepada maksiat. Melakukan safar bersama 2 orang atau lebih. Bahwa kita bukan 2 orang lagi, kita berbicara 60 orang. Ya. Kemudian memilih teman yang soleh penting. Ya kan? Almarhum ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung agama temannya. Nah berarti kalau agama teman kita bermasalah, berarti insya Allah agama kita pun bermasalah. Nah insya Allah keluarga keberangkatan umroh tanggal 18 ini insya Allah orang-orang yang soleh semua. Soleh semua. Kemudian memilih pemimpin safar. Ya, ilakan salah satu kisah pada hampir ahaduhu. Jadi kalau ketika seseorang atau grup 3 orang ingin melakukan perjalanan, maka pilih satu pimpinannya. Nah, insya Allah di sini akan dipimpin oleh Pak Haji Asep Babu Salam, itu dari Panjang insya Allah. Beliau yang nanti itu leader keberangkatan. Cuman beliau melaksanakan manasinya di pesantren di daerah Padarincang. Insya Allah beliau yang nanti itu leader. Ini juga hadis ini berlaku bagi misalnya Bapak Ibu yang mau pergi misalnya dari rumah ke kampung halaman. Kalau tidak ini pemimpin nggak apa-apa. Jadi kalau ada pemimpin kanan, kalau pemimpin ini pemimpin mundur. Karena memang harus dipilih pemimpinnya. Ya. Kemudian berpamitan kepada keluarga yang ditinggalkan. Iya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kita punya misalnya ada pasangan yang mereka ibadah umroh, tapi anak gak diajak. Nah, pikir apa? Ya, pemimpinnya juga tuh. Karena kenapa? Nanti siapa yang ngurusin? Kan begitu. Siapa yang mandiin? Siapa yang ngurusin dia berapa sekolahnya? Berbeda ya. Mumpung masih ada waktu sampai dari sekarang. Dan kalau pesan saya, mohon maaf banget, bukan baik berwasiat. Mohon maaf ya, bukan yang baik. Bukan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita sudah mengenalkan ibadah umroh, ada yang memastikan tidak bisa kembali, maka berwasiat. Ya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan membahas program perjalanan ya, seperti yang disampaikan tadi. Mohon izin dulu, saya membuka materinya. Baik, Bapak Ibu, tampilan yang di depan adalah hasil rangkuman dari lembaran yang ada di depan Bapak Ibu, ya. Nah ini Bapak Ibu, ya, ini adalah informasi yang pertama. Program kita itu
13 hari. Kok 13 hari? Makanya 12 hari. Dihitung dari kita berangkat tuh maksudnya. Kita berangkat kan dari tanggal 18. Tapi berangkat dari tanggal 17. Gitu. Nah pulang yang ke sini tanggal 29. Makanya di sini ada keterangan 8-15 WIB plus 1. Kita berangkat dari Saudinya itu tanggal 28 jam setengah 7 malam waktu Saudi, nyampe sininya pagi lewat 1 hari. Nah itulah yang disebut programnya 13 hari ya begitu. Nah hotel kita ada sebagian jamaah hotelnya di Smooth Asia. Smooth Asia. Nanti cek aja kalau di YouTube itu ada Smooth Asia. Tapi ada sebagian jamaah yang menggunakan Safari Transit atau Pullman. Ada sebagian. Ya, ada sebagian tidak semua. Ya. Kalau misalnya Bapak Ibu tahu viral WC 3, hotel Smooth ini itu berdiri. Ya, sebelah hotel Le Méridien, lewat lagi ada Asia Sapa, sebelahnya Smooth Asia di situ. Berhadapan dengan Istana Raja yang ada di Jabal Lubis. Smooth Asia. Itu jaraknya kurang lebih 250 sampai 300 meter. Hotel ke halaman masjid, bukan ke Ka'bah. Ya, saya pastikan sekali lagi. Hotel Smooth Asia jaraknya itu 250 sampai 300 meter dari hotel sampai halaman Masjidil Haram. Silakan dicek. Ya, silakan. Nah kalau yang di Safwa, nggak usah bingung. Hotel Safwa itulah yang ada di WC 3. Tinggal turun. Ya, jadi nggak bingung. Nanti mengenai masalah teknisnya seperti apa bisa diskusi dengan Mutawif atau Tulidah. Kemudian di Madinahnya, Hotel Jauharat Ar-Rasyid. Hotel Jauharat Ar-Rasyid itu kalau kita di belakang sholat itu ada di sebelah kanan. Jalurnya Sakifah Bani Sa'idah. Hotel Jauharat Ar-Rasyid ada hotel di depannya langsung ke halaman. Saya bilang sekali lagi Pak, jaraknya 300 meter itu dari hotel ke halaman. Nanti kalau 300 meter itu dari hotel ke pintu gerbang Masjid Nabawi. Nah dari pintu gerbang Masjid Nabawi ke ruang sholat masih jalan lagi. Ya, jadi kalau ada informasi hotelnya jaraknya berapa Pak? 500 meter misalnya. Nah, Bapak Ibu udah gitu tuh, 500 meter berarti dari hotel sampai halaman. Karena nanti Bapak Ibu, mungkin bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mereka ibadah umroh, dari halaman Masjidil Haram ke pintunya saja, pintu masuk itu sekitar 100 meter. Dari pintu masuknya untuk menuju ke Ka'bah itu kurang lebih masih 200 meter lagi. Karena begini, masuk pintu, saya ngambil ilustrasinya pintu 79 di depan Hilton, yang jam, Bapak Ibu sering yang jam ya, viral itu, di depan itu masuk pintu 79. Itu jalan dulu 100 meter, turun tangga, jalan lagi, turun tangga baru muter. Nah oleh karena itu kenapa kami mengingatkan untuk terus berolahraga. Ya, saya bilang kalau kita ilustrasikan yang gini Pak, dari pintu masuk Masjidil Haram ke Ka'bah aja 200 meteran misalnya, ditambah lagi hotel kita 300 meter, berarti hampir setengah kilo gitu jalan. Belum lagi tawafnya. Kami bukan menakut-nakuti Pak, bukan. Tapi ini realnya, gitu loh. Karena seperti dibilang tadi, waktu ibadah umroh itu murni ibadah fisik, seperti itu. Ya. Kemudian leadernya Bapak Haji Asep Abu Salam, beliau pimpinan pesantren yang ada di daerah Banten, beliau yang menjadi leader. Kemudian ditambah satu lagi nanti insya Allah hadir Bapak Haji Ahmad Syauqi. Jadi ada 2 leader. Karena 60 ini kemungkinan akan dibagi 2 bis. Ya, jadi. Kemudian kita menggunakan mutawifnya Ustaz Ahmad Raihan LC. Beliau lulusan Universitas Madinah. Ya, beliau lulusan Universitas Madinah, beliau sudah di sana. Beliau yang akan mendampingi Bapak Ibu dalam proses ibadahnya. Ya. Mengenai masalah hukum, mengenai masalah tata cara bisa didiskusikan dengan Ustaz Ahmad Raihan. Insya Allah beliau juga sudah ada di situ. Kemudian pesawat kita menggunakan Saudi Arabia Airlines.
Kalau kata bahasa kita nggak mampir kemana-mana dulu. Jadi dari Cengkareng langsung ke Jeddah. Kurang lebih 9 atau 10 jam kurang lebih perjalanan. Ya, jadi. Ini adalah kondisi di dalam pesawat. Kadang-kadang ada seatnya seperti ini Pak Bu. Seat di pinggir lagi 3. Ada lagi kondisinya 3 di pinggir, tengah 3, pinggir 3. Kami akan mengusahakan supaya blok seat kursi itu bisa dengan keluarga. Kami usahakan, bukan kami pastikan. Misalnya baris ini sebelahnya, kami usahakan seperti itu. Tapi tidak bisa kami pastikan. Karena kenapa Pak? Karena kapalnya bukan punya kami Pak. Ya, jadi kita nggak bisa mati. Nah, kalau kapal punya kita, kalau ada urusan, punya mari, ya itu punya kita namanya pesawat. Ya, kemudian di dalam pesawat Saudi itu ada musola di belakang. Mohon maaf, ada di sebelah sini ada musolahnya. Itu ada gordennya. Jika memang bapak ibu pengen sholat di pesawat misalnya, itu bisa di sini. Cuma hati-hati. Ketika lagi sholat, kalau pesawat belok, lah kita doyok. Nah, gitu kan. Nah, bagaimana caranya? Nah, kalau itu juga kita sholat di kursi kita masing-masing aja. Ya kali aja pengen ngerasain sholat di dalam pesawat, ya nggak apa-apa. Cuma antisipasi aja. Kalau lagi ini gimana? Tapi kan lugu, kan gitu. Nah itu yang berkelanjutan. Nah kemudian masalah kamar mandi. Nah, kamar mandi di pesawat kagak kayak kamar mandi di rumah kita Pak Pak. Ada. Saya aja Pak, saya kan nggak kecil nih. Ini masuk itu aja miring ya. Begitu. Nah, bagaimana caranya di pesawat ini? Hati-hati, jangan menggunakan air banyak di sini. Karena ketika sudah air itu jatuh ke bawah, kalau kata pramugarinya Bapak itu bermasalah terhadap apa Allah begitu. Saya bahkan menggambarkan Malaysia penggunaan air. Nah, pernah pengalaman Pak, jamaah sepuh lansia dan baru pertama kali dari berumroh. Udah masuk ke toilet, keluar lagi Pak. Biar yang diketok. Itu perlu diperhatikan juga. Jadi kita mau pengen buang air nih. Begitu kita datang ke pesawat, wah merah, berarti ada orang, jangan diketok. Jangan. Takut jadi misalnya baru mau mancing, kaget dia diketok, jangan. Terus kalau hijau boleh masuk, berarti kalau hijau nggak ada orang. Ada nanti coba kayak swab pintu, kalau hijau berarti nggak ada orang, boleh masuk. Begitu kita masuk, kita swab pintu kita kunci, lampu otomatis nyala. Saudi pramugarinya orang Indonesia. Ya, Saudi pramugarinya orang. Mbak, saya mau kamar mandi, antri boleh. Ya, benar aja. Di situ, ya, gunakan seperti itu. Inilah sedikit mengenai interior dari pesawat Saudi Arabia, Pak. Ya. Nah, seperti yang saya sampaikan Bapak Ibu di sini, ya, ini adalah ringkasan dari lembaran yang ada di depan Bapak Ibu. Saya sampaikan sekali lagi. Saya berangkat tanggal 18, lah tinggal pesawat. Kalau berangkat tanggal 18, saya berangkat tanggal 18, lah tinggal pesawat. Kalau berangkat tanggal 18, ya kejadian Pak, itu benar kejadian benar. Ini cerita begini terkesan memang lucu banget ya. Kejadian. Ini cerita begini terkesan memang lucu banget ya. Kejadian. Orang yang nyampe, mau umroh, coba saya lihat tiketnya. Ya, ini kasih malam ya, udah coba. Lalu gimana? Mau nangis terus sampai bisa. Hari paling lokal orang-orang kita. Jamaah satu yang berapa? Jangan terservis. Pernah Pak? Saya di apa nih tadi ya? Saya di apa nih kecal itu tadi? Yang seru lagi, para blogger pos. Ada bandara para penyepi, para blogger pos. Ada bandara para penyepi, piknik saya kayak gitu. Tapi salah, enggak. Udah kayak gitu. Tapi salah, enggak. Udah gitu, Bu. Ini enak berangkatnya malam. Karena kalau malam sekolah ini semua udah kagak. Tenang Bapak Ibu. Hari Jumat. Tenang Bapak Ibu. Hari Jumat berarti. Saya nggak lihat harinya. Di sini berarti ya hari Jumat ya. Saya nggak lihat harinya, tapi saya lihat tanggalnya. Jadi Jumat ya. Jumat kita disiap-siap betul. Mama, ibu nih yang berangkat dari Johor misalnya takut kejauhan.
Udah habis sholat zuhur sholat sunat sampah. Itu banyak doa ya. Nah, nyampe di sana itu jam 2:30. Jam 8.30. Ya. Jam 6.40, mohon maaf. Jadi jam 2:30 hari Sabtu, ya, 2:30 hari Sabtunya kita jalan ke Kawasan. Jangan, udah diem begitu, ya. Terus biasanya kacamata sudah dibuka, ya, Pak, Bu. Disinilah kita dituntut sabar. Panik pesawat bukan Bapak Ibu doang. Pesawat itu isinya 400 lebih. Turun pada jam yang sama, ngantri di imigrasi yang sama, mau melaksanakan ibadah yang sama. Enggak usah Pak, di sana sekarang aja Bapak kan tidak sabar ketika saya ngomong. Ya, benar nggak? Nah, oleh karena itu guru saya bilang memperbanyak sabar. Sekarang aja sabar ya ketika saya ngomong kayak tadi, ya kan? Ntar sabar di mana lagi? Di badan. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Kan manopla ini koper ada 2, koper besar dan koper kecil. Nah, stiker yang Bapak Ibu terima, taruhnya di bagian atas, di sini. Bukan di sini. Bukan di pegangan ini, bukan. Jangan. Tapi yang hitam ini Pak. Ya, boleh saya kasih contoh, mohon maaf aja. Ini bisa kalau kata orang Betawi bisa dikelek Pak. Bahasa orang Betawi dikelek, tahu bahasa Sundanya Pak? Ya dikupas, ya itu bahasa Indonesia yang dibakukan loh ya. Ini dikupas, nanti tempelnya seperti ini. Ini dimasukin. Ada Pak di kepala tambah ini putar. Emang apa itu? Ya kayak gitu. Nah oleh karena itu secukupnya aja. Misalnya contoh Pak Haji, kok saya biar senang buka warna merah misalnya, beli aja bahan ukuran sedikit di sini. Yang paling penting adalah ini. Ini yang paling penting, jangan sampai tertinggal. Bang, kalau sobek misalnya minta sama tulisan dikasih stiker Alfi tadi, nanti tinggal dinamain pakai stiker. Di sini ada nomor handphonenya tulisan dan nomor handphone kami. Jadi kadang-kadang ini Pak, di koper kadang-kadang nyasar kemana-mana. Kejadian. Ada koper Jalan Citere, nyampe ke Solo. Ada yang begitu. Karena kenapa? Kadang-kadang ketika pesawat sudah. Kemudian batas berat. Nah, ini penting. Kadang-kadang maka berangkat koper 1, pulang bisa jadi 2 koper. Bagaimana caranya? Gini. Saudi Arabia Airlines untuk kepulangan, kalau pesawat sudah parkir, pulangnya dulu. Jadi bandara dari Soekarno-Hatta ke Jeddah Madinah. Jeddah Madinah itu jaraknya kurang lebih 450 sampai 500 kiloan Pak. Jakarta mana saya nggak tahu, buku Jakarta Semarang kali. Sekitar 450 kilo. Menggunakan bis. Manfaatkan istirahatnya, Bapak Ibu akan ziarah ke perang, ziarah badan. Bapak Ibu akan ke tempat, kemudian imamahnya jatuh, akhirnya Abu Bakar sampai bilang, doanya Rasul itu ya Allah menangkanlah umat Islam saat ini. Jikalau engkau tidak memenangkan peperangan ini, maka tidak akan ada satupun orang yang menyembah badan. Boleh foto silakan, tapi yang paling penting adalah kita muhasabah, berkontemplasi melihat bagaimana perjuangan Rasul. Ya, seperti itu. Jadi, mohon maaf, kalau bisa memang di tempat-tempat tertentu pastikan Pak, kita ingat gitu, ingat bagaimana perjuangan Rasul. Umroh dan haji itu kan aktivitas para anbiya, para nabi. Ya, dan satu-satunya nabi yang dilahirkan di kota Mekah adalah Nabi Muhammad. Didoakan oleh Nabi Allah Ibrahim 30 generasi sebelum Nabi Muhammad. Ketika mendirikan bangunan Ka'bah, dia berikan di Al-Baqarah. Seperti itu. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Katanya, ya Allah, utuslah seorang rasul dari golongan manusia di sekitaran Ka'bah. Nah,
nanti insya Allah Maulid Nabi sekarang menjadi Maktabah Al-Kholimah. Disitulah di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Ada tempatnya. Tapi mungkin kita tidak bisa dekat karena sekarang sudah dijaga pakai portal-portal seperti itu. Ya, kita hanya bohong dengan Rasul. Nah, jangan kaget kalau di situ sekarang menjadi perpustakaan. Karena kebijakan pemerintah Saudi tidak ada yang namanya di Indonesia kan dikenal petilasan ya. Ya Pak Bu ya. Di Indonesia kan terkenal, oh ini ada petilasan ini ada petilasan ini ada petilasan ini. Di Saudi tidak ada yang namanya petilasan. Bahkan rumah lahirnya Rasul aja itu dijadikan perpustakaan. Keluar sedikit setelah umroh, keluar setelah tahalul, Bukit Marwah, ambil ke kanan sedikit, wilayah seperti agak gundukan sedikit. Sepanjang jalan itu, di situ adalah rumahnya Khadijah binti Khuwailid berumah tangga bersama Rasulullah. Sekarang jadi apa Pak? Habis jalannya. Bahkan mohon maaf dijadikan toilet sama kita sekali. Bisa tidak? Nanti akan ada tempat-tempat seperti bersejarah. Bapak jalan lurus ke hotel Bali, di sebelah kiri ada bekasnya rumah Abu Jahal. Sekarang udah ada, cuma dikasih tiang lampu atau pos polisi waktu itu. Ngelihat ke kanan sedikit, disaatkan Pak waktu umroh itu kondisi di rumah sahabat Rasul. Banyak Pak. Ya, seperti itu. Nah, di Madinah. Kita lihat Bapak Ibu di hari ke-3, di catatan Bapak Ibu kita lihat di hari ke-3. Fadilahnya menurun. Di mana? Sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Kuba. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berwudu dari tempat tinggalnya, kemudian datang ke Masjid Kuba sholat sunnah 2 rakaat, maka pahalanya seperti Kuba. Ya, jadi bagaimana caranya? Nah, ketika ziarah ini di hari keempat, habis kita sholat subuh, kita sarapan pagi, kita wudu, Bapak Ibu. Kita wudu, pergi ke Masjid Kuba, kita sholat sunnah 2 rakaat, apa aja tuh? Tahiyatul masjid. Mau nambahin waktu duha boleh, mau nambahin sholat sunnah taubat juga boleh, nggak apa-apa. Ya, yang penting adalah kita mengejar fadilahnya. Ya, fadilah kota Madinah dalam kita. Ini. Kemudian kapan kita ke Mekahnya? Ya, kapan kita ke Mekahnya? Nanti. Nah, ini gambar dari kubur orang yang selalu kita baca sholawatnya saja kita sholat. Allahumma sholli ala di sini Pak. Mungkin bagi yang pernah sudah nggak asing lagi dengan tempat ini. Tapi bagi yang baru pertama kali, masya Allah. Ya. Jadi ini sedikit informasi. Ini adanya di dalam masjid. Lewat saja boleh di depan sini. Ini banyak orangnya. Nanti lewat di situ. Biasanya kalau ibu-ibu, untuk siapa ibu-ibu, biasanya dimulainya dari ba'da subuh. Ibu-ibu biasanya ba'da subuh sampai mungkin sekitar jam 9 pagi. Hanya waktunya seperti itu. Nah, kalau untuk bapak-bapak atau jamaah pria, biasanya sudah bisa dimulai dari sekitar jam 11-an. Atau ba'da zuhur lah, itu bisa terus. Kalau perempuan memang ba'da subuh aja. Kalau lewat boleh setiap saat, besok mau masuk situ lewat, sekedar lewat aja. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, informasi yang penting adalah di sini akan ada tiga pilar. Mohon maaf, 3 gambar ini yang hijau, 1, 2, dan 3 ini kepotong. Kubur latar mau kasih kosong Nabi ya. Kalau orang beriman jangan kamu tinggikan suaramu di atas suara yang maksudnya. Kalau kita mengucapkan salam atau berselawat, boleh saya. Contohnya misalnya Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa yang bisa pakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, begitu. Di sini Pak. Ini adalah kubur Rasulullah SAW dan di sinilah tempat tinggal Rasulullah bersama Aisyah radhiyallahu anha. Sini. Nah, kalau kita tarik hukum fikihnya, Rasul akan berubah menjadi Madinah. Meninggalnya di sini Rasulullah di Madinah, dikuburkannya di Madinah atau di Mekah Pak? Di Madinah. Nah, di sini akhirnya jatuh hukum. Kalau ketika orang berhidup, ibu-ibu nggak bisa masuk, tapi kalau untuk bapak-bapak ada waktunya nanti untuk bisa masuk ke sini. Ya, ada waktunya di sini.
Kita ziarah di sini. Pak, bisa dibedakan ya Pak? Kubur dekat rumah kita sama kubur di Baki apa bedanya Pak? Kira-kira apa bedanya Pak? Ada batu nisan nggak Pak? Sakit Bali saya ini adalah tempat. Sakit Bali saya ini adalah tempat. Ya, ini jauh banget kalau dari hotel Bapak Ibu, jauh banget ini. Ya, tapi saya arah dengan Bali, ya, di Imam Al-Bukhari. Nah ini masjid Kuba yang saya bilang Bapak Ibu. Sekarang di sini udah rapi nih. Sekarang di sini udah rapi, ya, sekarang udah rapi. Ini insya Allah kita dapat informasi dari Pak Ustadz ya, kita akan berangkat ke Asyilah nih. Ini kondisi bagaimana saya tahu Bapak ini. Ya, nanti di sini yang saya bilang tadi Bapak Ibu, kalau sholat sunnah 2 rakaat di masjid Kuba ini, pahalanya seperti apa sih? Seperti itu. Jadi gimana caranya? Sebelum berangkat, wudhu di hotel, wudhu kita wudhu. Nah, pastikan wudhu kita bertahan seperti itu. Kita sekarang udah ya ke masjidnya. Ini di masjid kita ya. Nah ini masjid Honda. Honda itu artinya parit. Ada sahabat yang punya ide untuk bikin parit. Namanya Salman Al-Farisi. Ini idenya Salman Al-Farisi. Sebenarnya masjid Honda ini tidak terjadi perang. Karena kenapa? Pertama pada saat itu badai angin. Kemudian Salman Al-Farisi membuat parit. Jadi nggak ada perang sebenarnya. Tadinya di sini ada 7 masjid, disebutnya masjid Honda atau masjid perang, tapi tidak terjadi perang. Gitu. Peristiwanya seperti itu. Di sini ada. Nah, ini bagi ibu yang pengen belanja di sini nih. Kurma, perkebunan kurma. Ya, biasanya kita akan diarahkan kemarin nih. Tapi sekarang luar biasa Bapak Ibu, bukan hanya kurma doang di situ ada. Pak, pastikan ada akadnya, ada ijab kabul, halal sekarang juga. Ya walaupun kita beli 1 kilo, 1 kilo silakan. Ya jadi masalah. Kadang-kadang suka begitu lah. Kita tiba-tiba belum anak senang kan, ngapain aja. Nah, buat ngomong gitu. Jadi paling luar biasa ini. Ya, boleh nanti di sini ada coklat, kemudian coklat yang lebih jadi kurma. Kita balik kurma yang jadi coklat, udah banyak silakan belanja atau sekedar cuci mata misalnya gitu sini doang, foto-foto gitu kan, nyobain bakso banyak. Ya. Nah, ini Jabal Uhud akan mengikuti Rasulullah SAW. Gunung Uhud inilah replika dari gunung yang ada di surga. Gunung ini luar biasa. Ya. Terus, ya seperti itu. Ini adalah sebelumnya tentang tempat-tempat bersejarah yang ada di kota Madinah. Nanti di sekitaran Masjid Nabawi pun banyak. Ya. Nah, kita kapan ke Mekahnya? Sabtu perhatikan, lihat di hari ke-7. Lihat di hari ke-7. Ya, di hari ke-7. Jam 8 pagi, hari ke-7, jam 8 pagi, koper udah siap di depan kamar masing-masing. Berarti kita udah mau ke. Nah, koper udah kumpul, tapi Bapak Ibu sudah menggunakan pakaian ihram. Ibu misalnya pakai putih ini, ibu udah lihat kan ini sebagai pakaian ihram. Nah, bapak-bapak, ingat kain ihramnya cuma 2, atas sama bawah. Baik-baik. Santai. Iya. Silakan Bapak Ibu yang mau nanya sambil berjalan, saya buka materi berikutnya ya. Silakan. Oh ya, ada kopi mungkin. Ya, siap, Ibu. Sebentar ya, Bu. Ya, sambil nanya Bapak Bu. Ya. Ustaz mau tanya, kan kalau dulu masuk raudah itu harus pakai tasbih untuk perempuan. Iya, untuk saat ini untuk perempuan kalau di raudah gimana Ustaz? Oh ya, siap. Makasih. Raudah ya. Baik. Mengenai masalah raudah, masuk raudah, memang sekarang memang tidak umroh seperti itu. Jalan ke depan, masuk aja lewat. Tapi nggak bisa kita lama-lama di situ, hanya lewat aja. Kalau raudah kita kan bisa sholat, bisa berdoa lama di situ. Cuma dapatnya hanya sekali. Ya, jadi untuk raudah nanti diinformasikan di grup.
Terus kemudian masuk rodongnya didampingi sama motorifah perempuan. Bukan nama leader laki, nggak boleh ya, perempuan maksudnya. Ya, sini baru ya. Terima kasih. Itu terkait dengan ya. Betul. Ya. Iya, betul. Bainal hujrati wa mimbari rogoh min jannah. Antara mimbarku dan kamarku kata Rasul adalah taman daripada taman-taman surga. Seperti itu. Memang apa sih fadilahnya di rogoh? Ya, salah satu tempat mustajab gitu. Silakan berdoa banyak. Kalau ada sempat waktu misalnya sholat. Kadang-kadang gini, waktunya terbatas tuh, gak bisa sholat. Haji, lu, surat, cepetan. Kayak begitu. Tapi biasa, nikmatin aja. Caranya gimana? Oke. Mama, ini adalah area rogoh. Masuk, ya. Sholat sunat dulu kan. Oke, tahiyatul masjid. Sholat. Salam. Diri aja bu, pura-pura jalan. Geser aja ke kanan. Sholat lagi. Kan kalau lagi sholat pura-pura diusir. Ya. 15 menit tadi kita akan praktik ya menggunakan kabarnya seperti apa. Ini panitia umroh. Ini persiapan sebelum berihram. Ya, persiapannya. Di mana nih persiapannya? Masih di Hotel Madinah. Ya, masih di Hotel Madinah. Yang pertama mencukur rambut, mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis dan bulu ketiak. Ya, bagi bapak mungkin kumisnya dirapikan, ya, bapak yang bulunya juga dirapikan. Nah, bagi saya siap-siap ini mah 1 hari sebelum kita check out, siapnya aja, ya. Kemudian mandinya apa nih? Gini, kita kan check out itu jubur di tanggal berapa? Mohon maaf. Silakan Bapak Ibu. Kemudian, nah ini ibu-ibu, saya mau fokus ibu-ibu dulu. Bagian ibu-ibu itu ya jangan pakai baju apa ibadah jangan. Usahakan bajunya yang lega, abaya atau gamisnya. Kita seragamin sekarang aja dah, ya. Kita seragamin sekarang aja dah. Untuk ibu-ibu, khusus untuk umrohnya menggunakan abaya putih gimana? Setuju nggak? Ntar jangan nanya-nanya lagi gitu maksudnya. Iya, umroh pertama kita sepakat aja untuk jamaah wanita. Umrohnya menggunakan abaya putih gimana? Setuju nggak? Bang, saya kagak punya abaya putih. Larangan ihram. Gara-gara kebukanya aurat, masa motong kambing? Kan bedanya motong kambing. Nah, makanya oleh karena itu kami selalu mengingatkan kepada ibu-ibu, tapi masih bisa kita nyaman untuk jamaah bapak-bapak. Bapak Ibu ada mungkin mau ihram, saya ihram bapak-bapak. Ya, bapak kita praktek bareng-bareng. Bareng, bapak. Ya. Baik, bapak-bapak, ketika menggunakan kain ihram, seluruh atributnya dengan izar, atas disebut dengan rida. Untuk bapak-bapak, yang pertama, satukan Pak, ujungnya dulu. Kita buka kaki kita Pak. Sini Bapak. Ya, kita buka kaki kita. Ya, ini. Sama ini. Ya. Samakan ujungnya. Kakinya dibuka aja. Bapak-bapak mungkin yang pengen lihat, boleh maju, berdiri maju nggak apa-apa. Berdiri maju sampai pengen lihat ya. Walaupun di YouTube banyak. Ya. Yang pertama nih yang simpel. Samakan ujung Pak, ujungnya samakan dulu. Kalau tangan kita kepanjang, pegang ini nih, geser. Jadi dilakukan lagi nggak apa? Seperti ini. Nah, pastikan nih, yang pastikan gimana? Begininya. Ini kelihatan kan? Ya, seperti ini. Nah, pastikan, ngira-ngira aja.
Ini mohon maaf ya, ini posisinya di mana nih? Iya, iya. Ini saya kan gulungannya ada di atas. Nah, mohon maaf. Nah, ini baru kita kaitkan pas di atas pusar. Nah, alhamdulillah pas. Nah, di sini. Ketika sudah diklik di atas pusar, baru gulung sekali lagi. Insya Allah Pak. Yang penting begini ya Pak. Mohon maaf ya, saya contoh. Nyaman aja Pak, coba jalan. Nyaman, ya. Kemudian untuk sholat juga. Untuk sholat itu tidak nyaman. Ya, seperti ini. Saya ulangi sekali lagi. Ya, kita ulangi Pak. Banyak, ya kita buka. Yang pertama, buka kaki kita Pak selebar pundak. Kaki kita selebar pundak. Ya. Banyak cara menggunakan kedero. Ini saya yang paling simpel aja ya. Ya, ini. Kemudian satukan ujungnya. Satukan ujungnya kira-kira aja, ya, satukan ujungnya. Kemudian geser ke kanan. Pastikan di atas mata kaki ya Pak. Ini sudah, ini kan kanan nih. Ini ya, saya tarik dulu sampai sini. Nah, ini. Nah, ininya ditekan. Jadi pastikan ini dulu. Ini dari sini lagi bisa. Coba baru kanan yang lagi. Nah, terus ini berapa? Nah, oke. Nah, ini lagi ini kita ini so ini kita tadi badannya nggak berubah. Ini tekan. Ini sudah, ini tekan lagi. Nah, bawa ke depan. Makan ujung depannya. Kemudian geser ke kanan. Santai aja pakai sarung nih kalau begini nih, ya digini-gini tuh. Pakai sarung. Pastikan di atas mata kaki, ini tekan. Kemudian ini masih ada selisihnya, kita tekan lagi, bawa ke depan. Kemudian digulung sampai di atas pusar dulu. Sampai di sini, baru gunakan sabuknya. Baru gunakan sabuknya. Seperti ini baru. Kalau mau gulung sekali lagi pun boleh. Yang penting adalah sabuknya di pusar Pak Ji. Ya, ini nyaman. Ya, seperti ini nyaman. Ya, Pak Ji saya izin pinjam dulu, saya pinjam dulu ini. Ya. Nah kemudian yang atasnya. Kemudian yang atasnya, ya, ambil ujungnya. Yang ini ambil ujungnya, masukin di belakang ini. Dari sabuk dari bawah sabuk sampai keluar. Nih. Selama kau seperti ini, al-ittiba membiarkan pundak kanan terbuka. Selama tawaf aja begini. Tawaf 7 kali. Tawaf 7 kali, selesai, kembalikan lagi. Kembalikan seperti ini sampai pelaksanaan umroh selesai bagi bapak. Ya. Silahkan nanti mungkin kalau bisa tadi kayak Bang Haji kecepatan jelasinnya mau dari YouTube nggak apa-apa. Yang penting fokusnya adalah di bawah Pak. Kuncinya di bawah. Karena kalau bawah ini luas. Karena gini, nanti ketika bapak mulai cepat di Madinah itu juga pakai apa-apa udah. Nggak boleh pakai celana dalam. Cuman pakai ini doang. Ya, apa maksudnya dengan kaitan ini? Ini adalah kita mencontohkan ketika kita pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika pada Allah, kalau bapak dan ibu diwafatkan oleh Allah, tidak mengapa begitu. Nanti ketika di sana, ya, oleh karena itu nanti bapak perlu fokus untuk di bawah. Ya, nanti bisa lihat di YouTube. Kalau mau misalnya mau tanya mau latihan silakan. Ya, dari YouTube aja. Perasaan kayaknya gampangan yang itu atau gimana terserah. Fleksibel, tidak ada panduan khusus ya. Yang penting adalah tidak menutupi mata kaki. Ya, nyaman. Oh iya, Nih, Bapak Ibu. nih, Ini fungsinya ini buat tarik, buat jalan. kalau misalnya ada yang udah lansia,
Jangan tawaf, jangan megangin. Coba tarik lagi. Jadi pegangnya ini. Pegangin. Jalan dulu lagi. Itu aman. Aman. Nah kalau ini saya nggak jadi kalau ya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi fungsinya ini di belakang, misalnya Alif sama pegangin gitu. Gitu terus. Gitu. Fungsinya ini. Makanya ada panjang kan ya. Dari bawah ini kita apa begini kan kuat. Nah kalau tadi kayak kali, saya nggak jadi. Ya, bisa dipahami ya. Baik. Kalau itu kita bisa mulai praktek ya. Kita ada waktu juga kan. Selain jawab dulu, apa? Bawa saya jawab. Belum selesai apa ya? Nanti sebelum kita praktek, Bapak Ibu mungkin ada yang mau tanya, nanti ada tambahan. Saya jawab boleh silakan nanti. Pak Profesor ada tambahan. Baik, mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, insya Allah saya dan ibu dan kakak mau naik kereta cepat. Kereta cepat. Itu kami nanti mulai niat mikot atau ihram itu di mana ya? Apa di kereta, di hotel, atau di mana? Biasanya naik itu wajib siapa? Iya. Kalau kereta cepat itu berapa orang? Katanya sih ada 5 orang. Ada 5 orang. Jadi kereta cepat itu nanti yang berangkat jangan 5 aja, nanti ada 1 pendamping. Oh iya. Nanti dia ngambil tiketnya pas naik kereta. Bukan di hotel berarti. Bukan, di hotel belum waktu, belum boleh. Karena tiket itu kalau dari Madinah ke Mekah itu di Masjid Dzulhulaifah di Bir Ali. Bagusnya sih di Bir Ali di Masjid Dzulhulaifah, tapi nggak mungkin kalau ke situ dulu kemudian kan naik taksi itu dari hotel ke stasiun. Jadi nanti di stasiun itu tidak ada pas naik kereta itu 10 menit itu bisa waktu untuk lihat tiket. Kurang lebih 10 menit. Ya nanti ada pendampingnya tuh. Iya nanti yang Jadi di kereta ya? di kereta. Tambahan sih. Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi? Tambahan bisa sedikit ya, yang tadi masalah di kereta api. Nanti karena di dalam kereta itu dia ada notifikasi, ada pas batas daripada tempat ibadah sebelum kita memasuki Mekah ya, keluar daripada kota Madinah. Nanti ada tuh, ada sekitar berapa menit gitu ya, 10 menit sekali itu nanti ada pemberitahuan dari mereka itu kita sudah mulai niatnya. Dan saya himbau juga dari Alfi sendiri kita kasih waktu umroh itu 3 kali ya. Pertama dari Ali, biasanya 2 Bu ya. Karena ini pakai 12 hari kita kasih bonus yaitu ke Taif ya. Taif, jadi kita ada ekstra insyaallah. Itu pertama kita sebelum datang ini kita ada namanya turun ke badan ya di Badan Najwa. Nah, bisa kita dulu sebelum kita masuki kota Madinah. Pertama kita umroh yaitu di Bali. Ya, yang kedua ini kebetulan umrohnya itu kalau selain itu di tanggal 23 itu yaitu hari Kamis malam Jumat. Ya, di sana itu tiap Kamis malam Jumat itu seperti dikira itu malam Minggu, berarti hari apa? Hari libur. Karena orang lokal pribumi sore itu mereka umroh, apalagi sekarang itu lagi musim dingin. Sekarang hampir di semua hotel itu yaitu penuh hotelnya. Ya, jadi minta saya himbau kalau mau keluar ataupun mau kemana-mana diusahakan itu jangan sendiri ya. Karena kenapa? Sekarang situasinya beda. Ya kayak bulan kemarin, bulan-bulan yang lalu, khusus bulan Januari ini sampai Februari luar biasa. Ibu bapak bisa lihat tuh ya, ada di lain ya biasanya tuh kalau ada kita di sini. Sekarang luar biasa. Apalagi nanti besok lagi untuk umurnya itu malam Jumat. Yes. Ya, ini luar biasa padatnya. Kita harus usahakan kita pakai apa sih namanya? Ya ada keikhlasan dan hal itu. Jadi kita umrohnya pertama yaitu di Bali. Yang kedua setelah hari Kamis, Jumat kita sholat Jumat, hari Sabtu kita ada kadang-kadang itu ya di Mekah ya. Sekalian umroh kedua di mana nanti di Girona tempat-tempatnya. Ya itu sesuai kalender itu ke mana kita itu di hari Minggu ya. Oh iya. Ayo, hati Senin.
di hari Senin. Nah di hari Senin itu boleh umroh lagi. Berarti itu saya kesempatan untuk umroh itu yaitu 3 kali. Dan saya sarankan perbanyak, niatkan bukan sebatas buat kita niat umroh, tapi banyak umroh penting juga. Cukup buat itu wajib itu dari arti ya. Yang kedua boleh orang tua yang meninggal, bapak, ibu, saudara, banyak umroh sendiri. Ya silakan. Ya kita ada 3 kali untuk umroh ini ya. Insya Allah mungkin sering kita praktik ya cara-cara kita wukuf dan apa namanya tawaf ya dan sebagainya. Pada ini kita akan praktek. Sebelumnya mungkin ada taman dari Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan 5 menit dari yang sudah disampaikan dari Bapak Jafar Al-Fatih, bahwasanya umroh itu dengan haji berbeda. Kalau orang pulang haji kita doanya gimana? Mudah-mudahan hajinya mabrur. Kalau orang pulang salah, umroh itu nggak jadi mabrur. Umroh itu makbul. Beda. Bisa dicatat nih. Kalau mabrur, definisi mabrur adalah berubah. Jadi kalau dia pulang haji yang tadinya ibadahnya kurang, kemudian pulang haji ibadahnya rajin, berarti hajinya mabrur. Itu dinilai saat setelah dia pulang berangkat haji. Kalau umroh makbul, apa itu makbul? Diterima. Apa yang diterima? Ampunan dosa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian semua nanti tanggal 17 berangkat dari rumah. Sampai di sana yang Bapak Ibu bawa, saya tanya apa? Dosa. Betul kan? Pengen tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Haji Mustami baca apa juga, dosa kita minta diampuni di sana, betul. Tapi ada dosa kita kepada Allah, dosa kita kepada manusia. Kalau dosa kita kepada Allah, pulang dari sana itu udah pasti hilang. Kenapa harus ke Madinah? Ini ada cerita. Dulu di makam Nabi Muhammad SAW ada seorang Arab yang sedang tertidur, Pak, di sebelah makam Nabi. Si Arab ini lagi tidur, ada orang yang lewat, Arab Badui. Si Arab Badui melewati makam Rasulullah, mengangkat tangannya mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Setelah si Arab Badui ini lewat, si Arab yang lagi tidur ini terbangun. Kenapa? Karena merasa dirinya mimpi dibangunkan oleh Rasulullah. Hei fulan, bangun. Bilangin sama yang tadi lewat si Arab Badui tersebut. Bilang sama dia bahwa seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak ziarah, banyak mengucapkan salam kepada Nabi. Itu di Madinah. Di Mekah itu nanti di Masjidil Haram ada 120 rahmat yang turun. Itu 120 rahmat dibagi-bagi. Yang 60 rahmat untuk orang yang sedang tawaf. 60 rahmat. Kemudian 40 rahmat untuk orang yang sholat di Masjidil Haram. Selain mendapatkan pahala 100.000 kali lipat. Lalu sisanya yang 20 rahmat itu untuk orang yang memandang Ka'bah. Kita lihat Ka'bahnya dapat 20 rahmat. Sholat 40 rahmat, tawaf. Jadi nanti ibadah yang utama di Masjidil Haram tawaf. Jadi ada tawaf sunnah. Kalau tawaf sunnah itu nggak harus pakai ihram, kan wajib pakai ihram, tapi nggak harus buka dalaman. Boleh pakai kalau untuk tawaf sunnah 7 kali. Nah itu keutamaannya. Lalu biar nanti kita pulang dari Madinah dan Mekah selesai ibadah kita, pulang sampai rumah biar dosa kita hilang. Apa sih yang harus kita lakukan? Ini kuncinya. Selain rangkaian yang tadi, kuncinya ini. Kuncinya adalah boleh dicatat, boleh disimpan di handphone. Kuncinya adalah Bapak Ibu harus punya SIM. Apa itu SIM? Yang pertama sabar. Tadi dari pagi sampai siang sabar nggak? Pulang di jalanan macet sabar nggak? Dari sekarang lagi berlatih kesabarannya. Terutama mohon maaf lahir batin ibu dan bapak, bagi yang suami istri ini sangat diuji kesabarannya. Boleh di sini di rumah nggak pernah berangkat disuruh diuji. Saya kurang lebih sudah 25 kali berangkat umroh dan sama istri sudah beberapa kali dan nggak pernah mau saya satu kamar. Karena istri saya membimbing umroh juga, jadi
bibi perempuan, saya laki-laki. Ketemunya hanya di bis. Sisanya makan saya enggak. Memang saya menghindar daripada ribut. Banyak sering kejadian. Jadi kesabaran yang pertama apa tadi? Sabar. Jadi kalau ada apa-apa nih nanti berebut turun di pesawat segala macam antri. Apa ingat boleh marah-marah? Pak, Bu, ingat si. Ingat apa? Si. Yang pertama tadi S-nya sabar. Yang kedua apa? Ikhlas. Ikhlas, semuanya harus serba ikhlas. Niatkan Bapak Ibu setor biaya umroh untuk biaya ini itu dan lain sebagainya, itu niatkan untuk sedekah. Yang ikhlas. Sama teman, sama sebagainya, kalau apapun yang ikhlas, sedekahnya segala sesuatunya harus ikhlas. Yang ketiga apa? Apa itu menuruti apa komandan kita. Siapa komandan kita? Nanti ada tour leader, ada mutawif. Ada dua, itulah yang harus kita ikuti. Jadi mohon maaf lahir batin ibu bapak besok udah pulang balik umroh, udah terbiasa, jangan merasa diri kita hebat. Apalagi yang belum pernah belajar, jangan merasa diri kita hebat. Semua harus ngikutin apa kata tour leader dan mutawif. Semua nanti diatur, karena ada grup di WhatsApp, grup PL, dikasih tahu nanti besok sini jam segini, jam itu ikutin aja. Apapun kegiatan kita ikutin. Jangan kita mau-maunya sendiri. Ini cerita orang yang hebat, pernah ada jamaah saya di tahun 2018 kalau nggak salah, itu ada jamaah saya pensiun Satpol PP. Ini kisah yang saya tutup nih, kisah terakhir ini. Ini makanya harus ini ada beberapa yang bisa diambil. Satpol PP umurnya kurang lebih ya hampir 60 tahun, udah pensiun. Waktu itu saya umrah turun di Mekah dulu. Di Jeddah langsung bikin umrah. 2 kali umrah, terakhir besok mau check out ke Madinah. Itu orang yang paling saya bawa. Pak Ustadz, saya mau nanya apa Pak De? Saya mau nanya Ka'bah itu di mana? Ini kisah nyata. Saya